Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam Renungan Harian Kristen Morning Hope. Kiranya kita dalam keadaan sehat yang dipenuhi sukacita dan kedamaian. Pada saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan telah memimpin kami hingga pada saat ini dan bisa menikmati hari baru yang telah Tuhan sediakan dengan penuh sukacita. Pada saat ini ya Tuhan, kami rindu mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon pertolongan daripada Engkau, kiranya Roh Kudus Tuhan yang memimpin kami, memberikan kami hikmat pengertian supaya kami dapat mampu memahami apa yang menjadi kehendak Allah di dalam setiap kehidupan kami melalui perenungan firman. Terima kasih Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu kami serahkan perenungan pada hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Saudara, apa yang ada di pikiran kita ketika mendengarkan istilah martir? Secara definitif, martir adalah seorang yang rela mati demi mempertahankan imannya sekalipun ajal resikonya. Sejarah gereja mencatat, saking giginya para martir mempertahankan imannya, mereka juga menghadapi resiko syahid seperti dibakar hidup-hidup, dipenggal, dikejar, dan dibunuh, dan lain sebagainya. Though no one joins me, still I will follow, kata Nokseng, seorang martir yang mati oleh suku Garo di Assam, India. Apa kesanmu setelah mendengarkan istilah martir? Sebagian besar orang percaya merasa terharu, melihatnya sebagai suatu tindakan heroik, bahkan berapi-api sukarela menjadi martir. Apakah Anda sudah siap menjadi martir? Atau sejauh manakah Anda sudah bermartir? Pertanyaan ketiga inilah yang kerap kali membuat orang percaya sit still pada posisi aman mereka. Bagian yang kita renungkan saat ini merupakan suatu tindakan kemartiran yang dilakukan oleh Mordekhai di masa pembuangan di bawah otoritas media Persia. Pertanyaannya ialah, mengapa Mordekhai tidak mau tunduk kepada Haman dan itu dilakukannya berkali-kali sekalipun ia tahu risikonya? Jawabannya adalah karena Mordekhai seorang isi Yehudi atau laki-laki Yahudi. Identitas seorang isi Yahudi yang dipegang teguh oleh Mordekhai menjadi satu keyakinan bahwa hal ini harus dipertahankan sekalipun ia mati di tanah orang. Isi Yahudi mengandung arti beberapa hal. Pertama, laki-laki Yahudi sudah sering membaca, mendengarkan, merenungkan, mempelajari Taurat sejak usia 6 atau 8 tahun di sinagoge sampai hafal khatam. Kedua, laki-laki Yahudi berarti mengakui bahwa Allah atau Yahweh telah menolong nenek moyangnya keluar dari perbudakan menjadi pemimpin dan bahkan menyertai mereka sampai Mesias datang. Ketiga, laki-laki Yahudi hanya menyembah satu Allah saja dan mengabaikan Allah lain karena mengesampingkan bahwa sujud kepada Allah lain dianggap berhala. Ketiga hal inilah yang membuat Mordekhai konsisten untuk tidak sujud kepada Haman sekalipun ancamannya adalah mati dalam tradisi Persia. Bahkan dalam konteks ini ialah kejahatan genosida. Tindakan martir Mordekhai bukanlah suatu tindakan nekat atau bermotif tertentu. But he prides with his fight. Di akhir cerita, buah kemartiran Mordekhai ialah kehormatan bagi dirinya dan keselamatan bagi bangsanya. Lantas, bagaimana dengan kita? Do we pride with our fight? Bukankah kita juga disebut anak-anak Tuhan Yesus dan kita bangga dengannya? Bukankah kita juga seorang yang membaca, mendengarkan, merenungkan, bahkan mempelajari firman Tuhan? Bukankah kita juga seorang yang mengakui bahwa Tuhan Yesuslah yang menjamin, memimpin, menolong, bahkan menyertai hidup kita? Bukankah kita juga seorang yang mengimani bahwa Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat? Tetapi, mengapa banyak anak Tuhan Yesus mau tunduk dengan pornografi, hedon, posisi, materi, pasangan hidup yang tidak seiman, kenaikan jabatan, kerja instan,
popularitas, influence-nya di dunia maya semata-mata untuk mencari keuntungan dan kenikmatan belaka. Mengapa anak Tuhan Yesus bermartir hanya untuk memberikan impresi heroik, berani mempertahankan Kristus, garda terdepan pembela Tuhan Yesus, si paling anak Tuhan Yesus, garis keras, tetapi ia masih tunduk kepada free sex, drugs, judi, dan lain sebagainya. Di akhir cerita, kemartiran anak-anak Tuhan Yesus selalu ada kehormatan dan keselamatan absolut sebagai hadiahnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, syukur dan pujian kepadamu kami haturkan karena kami telah dilawan oleh firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu memateraikannya dalam hati dan memampukan kami untuk menjadi martir di tengah ajaran dunia, menjadi martir di tengah kenikmatan yang dunia tawarkan, menjadi martir yang setia sampai akhir. Terlebih bermartir dalam sepanjang aktivitas kami hari ini, karena kami bangga sebagai anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, kiranya dapat menolong kita dan menguatkan kita di dalam kita menjalankan aktivitas di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.